Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Gimana kabarnya hari ini? Kita kembali berjumpa dalam program Question of Monday atau QMON, program baru dalam channel kami. Kiranya apa yang disajikan, apa yang disampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan sekiranya pun ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silakan saudara dapat menuliskannya di kolom komentar atau di WA atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share sehingga channel ini dapat berkembang dan memberkati banyak orang. Ya, oke. Kita akan mulai pertama dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk program Question of Monday pada hari ini. Kiranya Roh Kudus tolong kami agar kami dapat memahami apa yang disampaikan berdasarkan pertanyaan dari anak-anak Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Question of Monday itu adalah pertanyaan saudara yang disampaikan, lalu kemudian saya akan menjawabnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak akan terlalu dalam pembahasannya karena durasi waktunya yang singkat, tetapi paling tidak intisarinya dapat saudara pahami dan dapat saudara mengerti untuk apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan saudara selama ini. Oke, kita akan mulai. Pertanyaan yang saya dapatkan dari WhatsApp adalah, mengapa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni? Mengapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Nah, ini pertanyaan klasik juga, tetapi masih banyak juga rupanya yang harus mendengarkan ini supaya dapat dimengerti ya. Mari kita membuka dulu Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-10 sebagai ayat pokok kita dalam pembahasan ini. Yuk, mari kita baca bersama. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara sederhana ya, saya coba secara sederhana supaya tidak sulit dipahami. Oke, jadi kita mulai dari pembacaan dulu dari arti kata menghujat ya. Jadi menghujat itu dari teks Yunaninya yaitu blasphemia. Blasphemia ini punya pengertian dalam bahasa Inggris yaitu defamation, yang artinya penistaan, yaitu melakukan penyerangan akan nama baik atau reputasi seseorang. Nah, arti lain dari blasphemia yaitu vilification. Vilification ini artinya memfitnah seseorang, yaitu dengan membuat satu desas-desus atau gosip dan menghina sesuatu pernyataan ya. Jadi apa yang dinyatakan itu kemudian digosipkan seperti itu. Nah, kata blasphemia ini juga dari teks Ibrani, dia sejajar dengan kata barah dan gadaf. Nah, artinya adalah mengucapkan kata-kata atau memberi pernyataan yang melecehkan dan merendahkan seseorang. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk hubungan manusia dengan Allah. Nah, saudara, kata barak ini sendiri masih terjadi perdebatan di antara para teolog. Misalkan contoh di dalam kisah Ayub ketika istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Kata kutukilah di situ menggunakan kata barak. Sementara di bagian lain Yakub menggunakan kata barak misalkan itu adalah untuk memohon berkat. Jadi barak bisa berarti berkat, bisa berarti mengutuk atau bahkan menghujat. Nah, jadi tergantung konteksnya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita melihat bahwa dalam pengertian yang sempit, menghujat Roh Kudus berarti mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau melecehkan Roh Kudus. Misalkan saya pernah mendengar ada yang dengan kasar berkata, Roh Kudus apaan? Roh Kudus kali, maksudnya gitu. Nah, itu satu penghinaan berupa kata-kata dalam arti yang sempit. Nah, penghujatan dalam arti yang luas itu berarti menghujat Roh Kudus. Dia tidak mau menerima karya Roh Kudus, dan itu dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus. Terjadinya berulang-ulang. Nah, sehingga Roh Kudus itu tidak lagi mau memberikan dia kepekaan. Dia tidak mau lagi berbicara, sehingga orang itu akhirnya akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak dapat lagi melihat karya Roh Kudus. Nah,
dalam ayat pokok kita ini sebetulnya dalam Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai 23 ini adalah satu bagian cerita ketika Yesus mengadakan mujizat. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang para ahli Taurat, orang Farisi, ketika itu orang Farisi mengatakan bahwa Yesus itu menggunakan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu ya kuasa iblis lah, kira-kira begitu ya, kuasa setan dia. Bukan kuasa Allah. Nah, itu sebabnya Yesus kemudian berkata, seperti ayat pokok kita, kalau kamu menghujat anak manusia, menghujat Yesus, maka kamu bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak bisa diampuni. Nah, ini di dalam Injil Lukas dibagi dua ceritanya. Jadi mengenai Yesus dan Beelzebul itu di pasal 11, kemudian mengenai tentang menghujat Roh Kudus tidak diampuni itu diceritakan di pasal yang ke-12. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian menghujat Roh Kudus itu tidak hanya menunjukkan kepada perbuatan salah atau dosa dari seseorang, ya, tetapi lebih menunjuk kepada satu stadium atau tingkatan seseorang, ya. Jadi tingkatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana ia selalu menolak karya Roh Kudus. Ya, dia tidak mau mendengar teguran, dia tidak mau mendengarkan suara hatinya ketika Tuhan berbicara di sana, ketika Tuhan mengingatkan akan dosa-dosanya, Tuhan mengingatkan dia akan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi ia tidak lagi memiliki kepekaan untuk mendengar atau menangkap teguran Tuhan itu, sehingga ia tidak punya hasrat atau niat untuk bertobat. Nah, ini satu masalah besar, saudara. Jadi rupa-rupanya menghujat Roh Kudus itu ada tarafnya, ada tingkatan atau stadiumnya. Sama seperti penyakit kanker, ada stadium-stadiumnya. Jadi begini, saudara ya, seseorang, kata Tuhan Yesus, bisa saja menghujat Yesus, dikatakan anak manusia, ya, tetapi Allah masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat, ya, karena Roh Kudus kemudian datang untuk menginsafkan dunia akan dosa atas penolakan mereka. Contohnya, misalkan orang-orang Yahudi yang tadinya menghujat Yesus, mereka menolak Yesus, bahkan mereka yang menyetujui penyaliban Yesus, akhirnya pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka peristiwa Pentakosta dan setelahnya menunjukkan cerita di mana orang-orang Yahudi, bahkan di dalamnya para ahli Taurat, kepala sinagoga, orang-orang Farisi juga, termasuk Rasul Paulus di dalamnya, mereka akhirnya bertobat, mereka menerima Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, di mana saat mereka membacanya itu, mereka dibuat mengerti oleh Roh Kudus, mereka dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka bertobat dari dosa-dosanya, sehingga mereka mengakui, oh ternyata benar yang dikatakan oleh perjanjian lama bahwa Mesias itu, anak Allah itu adalah juru selamat dunia, ternyata dialah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terjadi. Jadi Roh Kudus masih bekerja. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika Yesus naik ke sorga, dikatakan Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus inilah yang kemudian sampai hari ini, sampai nanti Yesus datang kali yang kedua, dialah yang terus berkarya, menyatakan kuasa. Mujizat yang terbesar sesungguhnya bukan lautan terbelah menjadi dua, seperti pada zaman Musa, atau bukan soal air menjadi air anggur, tetapi sesungguhnya mujizat yang terbesar adalah ketika seseorang diinsafkan oleh Roh Kudus dari dosanya, ia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, maka dia diselamatkan, dan disitulah mujizat yang terbesar. Karena Roh Kudus masih ada dalam dunia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa seseorang bisa menolak Yesus itu, ya, ketika Yesus masih ada dalam dunia. Tetapi menolak Roh Kudus yang sekarang tidak ada lagi Yesus yang ada dalam dunia ini. Ketika Yesus datang kali yang kedua, di sana sudah bukan soal pertobatan, tapi akan datang penghakiman. Jadi hati-hati saudara ya mengenai hal ini. Nah, kita langsung saja mengenai beberapa tahapan seseorang sebelum masuk dalam stadium menghujat Roh Kudus.
Yang pertama, itu yang disebut mendukakan Roh Kudus. Nah, itu terdapat di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 30, saya bacakan. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi, kapan kita bisa mendukakan Roh Kudus? Nah, saudara, seorang anak Tuhan yang hidup dalam dosa dan tidak mau mendengar teguran dari Tuhan itu, jadi dia orang ya belagak budek gitu loh, belagak bego, belagak nggak tahu gitu. Dia masa bodoh. Saya pernah menegur seseorang, dia bilang, ya gimana? Saya perlu. Ketika dia hidup dalam dosa perzinahan, saya katakan, kamu nggak boleh berzina. Itu dosa. Dia bilang, saya tahu. Tetapi saya butuh dipuaskan. Saya butuh kenikmatan seksual. Saya butuh. Dan itu, saya mau lakukan itu di luar pernikahan. Saya nggak mau nikah. Wow, luar biasa saudara. Saya bilang, bertobat kamu karena Tuhan masih mengasihi kamu. Tuhan masih mau berbicara, termasuk melalui saya. Ada saatnya Roh Kudus tidak akan berbicara kepada kamu. Sebab itu, ketika Roh Kudus sampaikan berita pertobatan untuk kembali kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita harus segera meresponinya. Kenapa? Kejahatan yang terus-menerus dilakukan seperti ini, Alkitab mencatat, hal ini bukan sesuatu yang baru karena pernah terjadi di zaman mula-mula ketika umat manusia itu sedang berkembang biak, yaitu di zaman Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat 5, ayat 6, dikatakan di sana bahwa manusia itu luar biasa. Mereka hidup dalam dosa yang sangat hebat sehingga hal itu telah memilukan hati Allah, menyakitkan hati Allah. Saudaraku yang terkasih, kemudian di zaman Israel juga demikian. Di dalam kitab Yesaya pasal 50 di pasal 63 maksud saya ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa Israel telah mendukakan Roh Kudusnya Allah dengan penyimpangan mereka, pemberontakan mereka. Itu sebabnya kemudian dikatakan bahwa pada kitab Kejadian pasal 6 itu di zaman Nuh dikatakan ketika mereka tidak mau bertobat, Allah nyaris memusnahkan umat manusia. Hanya karena belas kasihannya, ia kemudian memakai Nuh. Tetapi apa yang terjadi adalah bumi dimusnahkan, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan untuk memulai satu generasi yang baru. Nah, sementara Israel juga demikian. Mereka terancam, saudara, bahwa mereka umat perjanjian dikasihi iya, tetapi bukan berarti Tuhan mentoleransi dosa-dosa mereka. Dan Tuhan dengan jelas, ini perjanjian lama loh, dikatakan bahwa pemberontakan mereka telah mendukakan Roh Kudusnya. Saudaraku, akibatnya apa? Tuhan mengatakan, aku memusuhi mereka dan akan memerangi mereka. Jadi hidup dalam dosa berarti kita akan membangun permusuhan dan pertempuran dengan Tuhan. Dan kalau berperang melawan Tuhan, bagaimana mungkin kita yang berdosa bisa menang melawan Allah Sang Maha Pencipta yang kudus itu? Itu sebabnya Roh Kudus datang kepada kita untuk menginsafkan kita bahwa Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Nah, yang kedua, stadium yang kedua ini setelah mendukakan roh, yaitu memadamkan Roh Kudus. Nah, itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Saudara, di sana dalam tahap ini Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada seseorang ketika ia benar-benar telah mengeraskan hati. Dia nggak mau tahu lagi, pokoknya ya ini yang benar. Menurut dia, suara hatinya yang benar. Dia nggak mau peduli lagi pendeta mau ngomong apa kek, Alkitab mau ngomong apa kek, bahkan mungkin suara dari sorga berbicara langsung, dia udah nggak mau peduli. Ini berarti, saudara, dia telah memadamkan Roh Kudus. Nah, kalau dalam hal ini, saudara, terjadi, maka ya harus diingat, Allah itu panjang sabar. Tetapi, ya, perhatikan baik-baik, kesabarannya itu ada batasnya. Allah itu tak terbatas kasih setianya. Tetapi bagi manusia yang diberikan kesempatan, dia memberikan batas. Allahnya tak terbatas, tapi bagi manusia, ia memberi batasan. Seperti pada zaman Nuh, ia kasih kesempatan 120 tahun Nuh memberitakan Injil, tetapi mereka tidak mau mendengar, maka penghakiman tiba.
Nah, demikian juga dengan nabi-nabi Israel yang berkali-kali menyerukan pertobatan massal, pertobatan nasional Israel. Mereka tidak mau mendengarkan. Suara nabi adalah suara Roh Kudus. Di sana mereka mendukakannya dan akhirnya mereka dibuang. Mereka dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, jangan anggap remeh. Meskipun ini zaman kasih karunia dalam Kristus, tetapi bukan berarti kita boleh bebas melakukan apa saja. Kata Paulus, apakah karena kasih karunia kamu boleh berbuat dosa lagi? Sekali-kali tidak. Tanda seru. Jadi itu jelas tidak boleh. Artinya ketika kita masih ditegur, ketika nurani kita masih berbicara bahwa saya bersalah ketika melakukan ini, melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah memberikan kita kesempatan. Ketika kita terus mengeraskan hati dan akhirnya apapun yang kita perbuat, kita tidak merasakan lagi bahwa itu dosa, itu bertentangan dengan firman, itu menolak Tuhan, maka hati-hati saudara, itulah bahaya. Stadium akhir seperti kanker stadium akhir ini, maka di sanalah dikatakan tidak ada lagi kesempatan. Inilah yang dimaksudkan ayat pokok kita, bahwa ketika kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Kesempatan telah selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Tidak terlalu dalam karena memang waktunya singkat. Saya tidak mungkin bisa memberikan terlalu luas, tapi paling tidak saudara dapat menangkap intisari dari apa yang dimaksud dari pertanyaan yang disampaikan kepada saya, dan inilah jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada komentar atau mungkin saudara juga punya pengetahuan tentang hal ini, saudara dapat share, dapat berbagi juga di kolom komentar agar yang lain juga dapat membacanya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan untuk Question of Monday kali ini. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bless people.